عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhakkura wa tadhkira wa tadhkira wa naf'a wa naf'a wal intifa'a wal intifa'a wal ifada wal ifada wal istifada wal istifada wal hatha wal hasa ala tamassuki ala tamassuki bi kitabillahi bi wa kitabillahi sunnati rasulih wa sunnati wa rasulih du'a ila al-huda wa du'a ila wa al-huda dalalata ala al-khair wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima. An ummil mu'minin Ummi Abdillah, dari Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Siapa itu Ummu Abdillah? Ibunya Abdillah, Aisyah radhiyallahu taala anha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang membuat-buat atau memperbarui di dalam agama ini, di dalam syariat ini, sesuatu yang tidak ada sumbernya, sesuatu yang tidak tidak disunnahkan, maka di situ perbuatan itu akan tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, li Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang di situ tidak ada sumber dari baginda Rasulullah ataupun para sahabat, maka amalan itu akan tertolak. Ummul Mukminin, kenapa dikatakan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah itu? Karena memang beliau adalah termasuk min azwajihi alaihi salatu wassalam. Beliau termasuk ibunya orang mukmin dan termasuk dari istri baginda Rasulullah. Wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi istri-istri dari baginda Rasulullah ya ibu-ibu mereka semua. Artinya apa? Ay munazzilatun manzilatahunna fil ihtiram wa ta'zim wa hurmatin nikah. Nah, ini artinya istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya seperti halnya ibu. Dalam masalah apa? Dalam memuliakannya, mengagungkannya, dan haram menikahinya. Artinya menikahi istri-istri dari baginda Rasulullah. Beliau disebutkan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah artinya ada kunyah, ya. Ada kunyah apa? Ya, julukan yang pakai umum, ya. Ibunya Abdullah. Ini bukan berarti Sayyidah Aisyah itu ibu dari Abdullah. Bukan. Karena pendapat yang sahih, ya, itu bahwasanya Sayyidah Aisyah memang tidak punya putra, tidak punya putra putri, ya. Nah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kunyah Ummu Abdillah itu dengan anak saudara
saudarinya siapa? Sayyidah Aisyah, anak laki-laki dari saudaranya Sayyidah Aisyah. Siapa saudarinya Sayyidah Aisyah ini? Sayyidah Asma. Ya. Asma ini punya anak siapa? Abdullah bin Zubair. Karena memang permintaan dari Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah supaya diberi julukan Ummu Abdillah, ibunya atau kinayah kunyah Ummu Abdillah. Tapi bukan berarti Sayyidah Aisyah ibu dari Abdullah, karena Abdullah ini keponakan dari Sayyidah Aisyah. Ya, di antara sebab-sebab kenapa minta dijulukin Ummu Abdillah itu karena memang adanya alaqah, hubungan yang erat, adanya mawaddah, rahmah, dan juga karena memang mahram. Ya. Dan juga Abdullah adalah termasuk min habbil asma ilallah, habul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman, nama yang dicintai oleh Allah. Lah, Sayyidah Aisyah itu termasuk istri yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW setelah Sayyidah Khadijah itu istri yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah itu ya Sayyidah Aisyah. Adapun dalam masalah keutamaan di antara istri baginda Rasulullah, pendapat yang asal itu bahwasanya anna Khadijah afdal. Jadi Sayyidah Khadijah itu lebih utama dibandingkan dari istri-istri yang lain. Baru setelah Sayyidah Khadijah baru Sayyidah Aisyah, kemudian Zainab dan seterusnya. Terus istri baginda Rasulullah semuanya itu ada 11. Istri baginda Rasulullah semuanya ada 11. Nah, kemudian ketika baginda Rasulullah masih hidup, dua istri baginda Rasulullah mendahului. Jadi ketika baginda Rasulullah masih hidup, ya, dua istri baginda Rasulullah telah mendahului, telah dipanggil oleh Allah, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Jadi Sayyidah Khadijah, kemudian siapa? Zainab binti Khuzaimah. Sehingga ketika baginda Rasulullah SAW itu wafat, di situ meninggalkan berapa? 9 istri. Yang terkenal kan katanya baginda Rasulullah punya berapa? 9 istri. Tapi sebenarnya keseluruhan itu ada 11, tapi meninggal duluan sebelum baginda Rasulullah meninggal. Nah, baginda Rasulullah nggak pernah menikahi seorang perempuan yang perawan kecuali Sayyidah Aisyah. Semuanya janda semua kecuali Sayyidah Aisyah. Nah, ini pertama kali perempuan yang diakad dinikahi oleh baginda Rasulullah setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah itu adalah Sayyidah Aisyah. Nah, itu kejadiannya di Mekah. Jadi akad nikahnya itu ketika masih di Mekah. Sayyidah Aisyah masih berumur 7 tahun. Masih berumur berapa? 7 tahun. Ini kemudian baru baginda Rasulullah menggauli itu setelah berumur 9 ataupun 10. Setelah berumur 9 baru menggauli. Itu ketika sudah ada di Madinah. Diriwayatkan begini. Ketika lamma matat Sayyidah Khadijah, ketika Sayyidah Khadijah itu meninggal, iktaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baginda Rasulullah susah. Akhirnya faja'ahu Jibril alaihi salam bi waraqah minal jannah. Malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah dengan membawa kertas. Yang kertas itu dari surga. Yang kertas itu mangkusyun alaiha suratus Sayyidah Aisyah. Kertas dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Yang kertas itu sudah ada fotonya, ada gambarnya Sayyidah
Sayyidah Aisyah. Kemudian qala, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, inna Allah ta'ala yukri'ukas salam. Allah subhanahu wa ta'ala titip salam itu kepada siapa? Baginda Rasulullah. Ya, dijawab oleh Bang Musa, kemudian siapa? Malaikat Jibril berkata, inni zawwajtuka al-bikr allati tushbihu hadhihi surah. Maksudnya begini, wayakul, wayakul dan berkata, dan Allah maksudnya berfirman, yang apa isi dari salam itu ya, isi dari salam itu dari malaikat Jibril itu begini, ini firman Allah yang bunyinya ini, inni zawwajtukal bikr allati tushbihu hadhihi surah fis sama. Kata Allah, aku mengawinkan engkau Muhammad dengan perawan yang rupanya yang ada dalam foto ini di langit tadi. Jadi sudah dikawinkan duluan oleh Allah di langit. Akhirnya fatazawwajha anta fil ard. Sekarang tinggal engkau untuk melakukan syariat ini ya. Engkau sekarang nikahlah di bumi. Jadi Allah sendiri sudah ngangkat duluan di langit ya. Kemudian kamu sekarang nikahilah ini perempuan ini di bumi. Akhirnya fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khutbah. Nabi mencari perempuan untuk mencari foto ini siapa gitu ya, yang foto itu siapa. Mencari perempuan, cari informasi. Akhirnya Nabi berkata kepada perempuan yang diutus Nabi itu, hal ta'rifina fi Makkah bikran tushbihu hadhihi surah. Apakah engkau mengerti di Mekah ini seorang perawan yang rupanya seperti foto ini? Qalat, perempuan tadi yang diutus Nabi, na'am, nggih kanjeng Nabi. Bintu Abi Bakr tushbihuha. Ya. Jadi putrinya Abu Bakar itu yang menyerupainya. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, dipanggil sahabat Abu Bakar oleh baginda Rasulullah. Wa qala lahu. Kemudian baginda Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Bakar, innalaka bintan tushbihu hadhihi tusamma Aisyah zawwajanillahu ta'ala biha fis sama wa amaraka an tuzawwijani biha fil ard. Wahai Abu Bakar, engkau punya seorang mempunyai perempuan, anak perempuan yang rupanya seperti dalam foto ini, yaitu Aisyah. Allah Subhanahu wa taala telah mengawinkan dengan aku di langit. Ya. Sekarang Allah memerintahkan kepada engkau untuk mengawinkan dengan aku di muka bumi. Faqala, sahabat Abu Bakar berkata, kan masih umur 7 tahun. Ya Rasulullah, innaha saghira. Ya. Wahai Rasulullah, dia masih kecil, ya. Masih umur 7 tahun, masih kecil. La tuslihulah. Enggak pantas. Kepanjenengan itu enggak pantas. Ya. Masih kecil. Qala, baginda Rasulullah berkata, law lam takun salihah lama zawwajanillahu ta'ala biha. Ya, kalau ini nggak pantas bagi aku, Allah nggak akan mungkin mengawinkan di langit, ya. Ya. Jadi laulam takun sholihah, kalau ini Aisyah ini nggak pantas, ya. Lama zawwajanillah, nggak akan mungkin Allah mengawinkan dengan aku, ya di langit dengan Sayyidah Aisyah. Akhirnya ya Kak Aisyah ngomong misalnya, fa'aqad dan nikah. Akhirnya Abu Bakar akad nikah. Ini selesai sudah selesai akad nih. Ini juga menunjukkan bahwasanya akad nikah seorang wali kepada anak yang masih perawan itu walaupun nggak memberitahu calonnya setuju atau enggak, itu boleh memaksa. Jadi ada wali mujbir namanya, wali mujbir. Wali bisa memaksa anak kalau masih perawan. Kalau sudah janda nggak boleh, harus minta omongannya ya, karena sudah pengalaman ya. Jadi nggak boleh langsung dan juga nggak ada rasa malu kalau masih kalau sudah janda. Kalau sampean tak kawinkan dengan ini, enggak, ya ojo untuk kalau sampai kau lemengso. Ya. Lempama nih janda itu ngomong iyo, ngomong iyo, ya kawinkan dia. Dan enggak ada rasa malu sudah kalau sudah. Tapi kalau masih perawan, orang tua bilang kamu saya kawinkan dengan ini, enggak akan mungkin, enggak akan mungkin, mesti diem. Nah diemnya itu berarti mau. Nah, gitu. Terus akhirnya waraja Abu Bakar ila manzilih.
sahabat Abu Bakar ini kembali ke ke rumahnya. Wa arsala Aisyah tabaqan min tamr. Kemudian ngutus Aisyah itu supaya kasih kurma. Nyampe ke rumah sahabat Abu Bakar, Sayyidah Aisyah disuruh ke Kanjeng Nabi, disuruh bawa ke rumah. Wa qala laha, Abu Bakar berkata kepadanya, "Idhabi bihada ila Rasulillah." Ini sampaikan ya, berikan kepada Rasulullah. Wa quli lahu, katakan kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, hadza alladzi dzakartahu li abi." Wahai Rasulullah, ini yang kau sebutkan ke bapakku, ya, bapakku. Ingkana yuslihu laka famubarak alaik. Ya kalau ini memang pantas bagi engkau, ya mudah-mudahan Allah memberkahi gitu ya. Padahal yang dimaksud itu ya Sayyidah Aisyah itu ini sudah. Yang disebut itu maksudnya ya Sayyidah Aisyah. Kalau kan tapi ya Sayyidah Aisyah nggak ngerti apa-apa. Cuman disuruh ngomong seperti itu sama sahabat Abu Bakar. Kalau itu memang pantas kepada panjenengan, ya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Gitu. Gak ngerti padahal awalnya wis bojone iku ya. Itu istrinya sudah istrinya Kanjeng Nabi. Akhirnya famadot pergi Sayyidah Aisyah itu ke Rasulullah. Wahia tadunnu anna Abu Bakrin yaqsidu tamr. Ia menyangka bahwasanya Abu Bakar itu hanya menyengaja kurma itu toh. Padahal yang dimaksud Abu Bakar itu yo iki lho, iki wis nggone sampeyan. Iki lek pantes yo muga-muga barokahi. Bukan kurmanya itu yang dimaksud sahabat Abu Bakar. Akhirnya fadakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ballagat risalah. Sampai masuk kepada baginda Rasulullah, kemudian menyampaikan apa yang diperintahkan oleh tadi sahabat Abu Bakar kepada ayahnya tadi. Faqala, ya. Nabi berkata, kamu sudah diomongin bukan kurmanya tadi yang dimaksud Abu Bakar ya. Tapi ya Sayyidah Aisyah ini. Jadi lek panjenengan iki pantas panjenengan Kanjeng Nabi mugi-mugi oleh barokah ya. Terus apa jawaban Kanjeng Nabi? Qabilna ya Aisyah, qabilna itu ya. Ya saya terima Aisyah, saya terima gitu ya. Akhirnya wajada bator fataubiha. Kanjeng Nabi karena DI ku ngomong ngono ya. Rasakan Nabi ngomong seperti itu dikira mungkin sama Kanjeng Nabi sudah dibilangin juga gitu kan ya. Ditarik pucuk bajunya sama Kanjeng Nabi. Pucuk baju Sayyidah Aisyah itu. Kemudian fanadharat ilaihi mughdiba wa dhahabat ya. Ningali ke Kanjeng Nabi muring-muring terus kemudian lari gitu ya, pergi. Kan enggak ngerti lah itu masih sudah suaminya. Fanadharat ilaihi mughdiba wa dhahabat. Akhirnya fadakhalat ala abiha fa akhbarathu bima waqa. Masuk ke rumah siapa? Ke Sayyidina Abu Bakar lagi terus memberikan kabar atas kejadian itu. Aku ditarik kalau Kanjeng Nabi anuku bajuku nih, si umur 7 tahun itu kan ya. Kemudian faqala Abu Bakar berkata, "Ya baniya, ya bunayya, wahai anak perempuanku. La tadhunni bi Rasulillah dhanna sawi." Jangan kau berprasangka jelek kepada Rasulullah ya. Innallaha ta'ala qad zawwajaki bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah mengawinkan engkau dengan Kanjeng Nabi itu di langit itu. Kata apa? Abu Bakar. Lah wa inni qad zawwajtuki minhu. Aku tadi sudah mengawinkan engkau dengan siapa? Dengan Rasulullah. Jangan kau suudzon dulu, kau ditarik apa bajunya atau apa itu sudah istri, itu sudah suamimu gitu ya. Ya. Kemudian qalat, apa jawaban dari Sayyidah Aisyah? Fama farahtu bi syai'in asyaddu min farhati bi qauli Abi Bakr qad zawwajtuki minhu. Aku enggak pernah merasa gembira segembira ketika abah saya ini berkata qad zawwajtuki minhu, aku telah mengawinkan engkau dengan Kanjeng Nabi. Jadi gembira nemen, enggak pernah merasakan gembira ketika ketika sahabat Abu Bakar mengatakan bahwasanya setelah mengawinkan engkau dengan siapa? Dengan Kanjeng Nabi. Ya, siapa yang enggak senang sama Kanjeng Nabi kan gitu ya. Nah, ini termasuk sedikit biografinya daripada Sayyidah Aisyah. Iki turun ngaji liyane iki sudah kurang sedikit ya.
Eh, ini kayaknya nggak selesai ya untuk malam ini. Saya teruskan besok ya. Saya baca dulu sedikit biar kita nggak salah paham tentang hadis yang sering ini dibuat dalil oleh orang-orang Wahabi ya, dibuat dalil orang-orang yang nggak seneng maulid, nggak seneng tahlil dan lain-lainnya. Jadi Rasulullah itu mengatakan begini, bersabda begini, man ahdatha, barang siapa yang menimbulkan ataupun menciptakan sesuatu fi amrina hada, dalam agamaku ini, yakni agama Islam, malaisa minhu, yang itu tidak bersumber dariku, kata Nabi itu, maka fahuwa raddun, maka agama itu agama itu perkara itu ditolak. Ya ini sudah jelas. Jadi kalau kita membuat artinya suatu katakanlah tahlilan gitu ya, maulidan, kumpul seperti ini ya, memang di zaman baginda Rasulullah memang tidak ada. Kemudian oleh minhum, ya segolongan mereka, karena berdasarkan hadis ini kita dikatakan bid'ah. Padahal maksud dari hadis ini membuat suatu ajaran yang di situ nggak sesuai dengan sunnah Nabi, yang nggak sesuai dengan sunnah Nabi, ataupun yang keluar dari syariat. Seperti halnya contoh sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh itu? 2 rakaat. Habis itu kepingin pahala yang banyak, ditambahin 4 rakaat. Aku lek rakaat itu kurang marem matiku, kurang marem gitu ya. Mumpung tak isyarat kepingin sholat ya. Akhirnya ditambahi biro 2 rakaat. Malah oleh pahala aku tuh malah disoli. Malah tuh yang ini sing diarani apa bid'ah. Sing diarani bid'ah, gawe acara. Lah berkenaan dengan kullu bid'atin dolalah itu perlu dikaji kembali. Setiap yang bid'ah, setiap perkara yang baru yang Rasulullah nggak pernah mengerjakan itu adalah sesat, kan gitu ya. Kalau begitu banyak sahabat yang sesat ya. Kalau kullu bid'atin, kullu itu dimaknain semua. Kan kullu asalnya secara bahasa memang semua dia. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya Al-Qur'an ataupun hadis di situ ketika ada lafaz yang mutlak, yang umum, kullu semua, itu biasanya ada takyidnya, ada yang khusus. Ada yang khusus. Kalau kullu ini dimaknain semua yang bid'ah itu sesat, dan ketika sesat itu masuk neraka, maka betapa berapa banyak sahabat dan ulama-ulama salaf yang masuk neraka. Sing masuk surga minhum tok ya. Sing masuk surga minhum tok. Mereka tok sing piro mian segelintir orang. Liyane masuk neraka ka. Masa ono sahabat, padahal ono sahabat itu al-mubasysyaruna bil jannah. Ono sahabat ini sudah diberikan kabar gembira oleh Nabi pasti masuk surga. Contoh siapa? Dari Sayyidina Umar atau mungkin dari sahabat Abu Bakar. Al-Quran itu sudah dikumpulkan itu mulai dari zaman sahabat Abu Bakar itu sudah dikumpul. Apa baginda Rasulullah pernah memerintahkan? Tidak pernah. Apa baginda Rasulullah menyuruh mengumpulkan Al-Quran? Tidak pernah. Sahabat Umar kemudian ada lagi sholat tarawih. Apa Rasulullah pernah mengerjakan seperti itu? Maksudnya memerintahkan juga? Tidak pernah. Rasulullah bukan sholat tarawih, namanya qiyamul lail. Ya. Sahabat Utsman memerintahkan di hari Jumat adzan 2 kali. Apa Rasulullah pernah memerintahkan? Enggak pernah. Mengerjakan enggak pernah. Lek mono sahabat Utsman masuk neraka. Nah, gitu ya. Maka di sini kullu bid'ah bukan dimaknai semua bid'ah, semua yang baru bukan, tapi dimaknai ba'at, yakni sebagian yang baru itu sesat. Ya tadi itu sebagian yang tadi itu nyalain aturan, nyalain syariat. Karena kullu itu ada kalanya dimakna ba'at. Contoh, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dalam Al-Quran ini, waja'alna, kata Allah, aku jadikan
dari air segala sesuatu yang hidup. Jadi waja'alna kulla syai'in, aku jadikan kulla syai', segala semua sesuatu yang hidup dijadikan dari apa? Dari air. Sekarang kalau kullu ini dimaknain semua, malaikat dijadikan dari air apa enggak? Enggak kan? Dari nur. Jin dijadikan dari air apa enggak? Berarti lek ngono keliru Ustaz Allah. Ngono ya. Kalau makanya di situ ada kullu itu yang dimakna bukan semua tapi sebagian. Jadi makanya di situ ulama bagi bid'ah itu ada hasanah, ada sayyi, ada mahmudah, ada mazmumah, ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang baik, ada yang nopo, ada yang buruk. Satu contoh saja, seperti contoh di zaman baginda Rasulullah. Di zaman baginda Rasulullah ini sudah sering saya sampaikan, ada suku Ansor di Madinah ketika sholat itu mesti baca 2 surat setelah Fatihah. Mesti baca 2 surat setelah Fatihah. Surat pertama Qul huwallahu ahad, habis itu baru Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua begitu juga, setelah Fatihah Qul huwallahu ahad sampai selesai, baru kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Salatnya mesti seperti itu berjamaah. Kemudian sama sahabat-sahabat sama yang lain, sahabat yang lain yang jamaah itu, kamu kok seperti itu, kok dalam sholat baca surat 2 kali, coba baca 1 kali aja gitu ya. Akhirnya ya sudah, kalau kamu enggak, padahal itu imam terbaik di situ. Kalau sampean enggak enggak mau, enggak usah sholat sama saya ya, atau saya berhenti jadi ini. Akhirnya dilaporkan kepada baginda Rasulullah. Kemudian apa jawab dari baginda Rasulullah? Nanya dulu kepada sahabat ini, kenapa kata orang-orang kamu ini sholat setiap sholat baca 2 surat. Pertama surat Al-Ikhlas. Apa jawaban dari orang ini ketika ditanya, kenapa kok baca Qul huwallahu ahad terus sebelum surat yang lain? Karena aku mencintainya. Karena aku mencintainya, saking senengnya saya kepada surat Al-Ikhlas ini, maka saya selalu baca surat Al-Ikhlas sebelum baca surat yang lain. Apa jawab Nabi? Kecintaanmu dengan surat Al-Ikhlas ini memasukkan engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang coba kita pikir, apa Nabi pernah mengajarkan suruh baca kayak gitu? Enggak pernah kan? Apa Nabi pernah mengerjakannya? Tidak pernah. Kayak itu melakukan sendiri. Tapi ini yang namanya bid'ah hasanah yang seperti ini. Jadi, karena memang dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Sanna ini maksudnya menciptakan suatu amalan, pekerjaan yang baru, tapi nggak melanggar syariat, tidak melanggar sunnah. Nah, maka ketika kita menciptakan ya seperti gini loh, dulu nggak ada maulidan seperti ini, nggak ada tahlilan gitu ya. Nah ini namanya sanna sunnatan hasanah. Maka menciptakan yang semacam ini, siapa dulu yang menciptakan duluan akan mendapatkan pahala, kemudian orang dan akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Terus sampai siapa yang mengikuti ajaran yang baik tadi itu, orang ini yang menciptakan ini akan terus mendapat pahala. Pernah suatu hari baginda Rasulullah sholat. Ini baginda Rasulullah yang jadi imam sholat. Kemudian ketika ruku, selepas ruku, baginda Rasulullah i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Baginda Rasulullah cuma baca seperti itu. Baru kemudian ada orang di belakangnya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fihi. Padahal Rasulullah nggak pernah mengajarkan seperti itu, nggak pernah. Ya. Ini sahabat bikin sendiri gitu ya, ijtihad sendiri. Selepas sholat ditanya oleh baginda Rasulullah, siapa tadi yang membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu tadi? Padahal baginda Rasulullah cuma bilang Sami Allahu liman hamidah. Kemudian saya, wahai Nabi, gitu ya. Apa jawab dari baginda Rasulullah ketika engkau baca seperti itu? Lebih dari 30 malaikat berebut ingin
memanjatkan apa, memberikan apa pahala. Maksudnya mencatat pahala ya. Lebih dari 30 malaikat berebut ingin mencatat apa pahala. Ini Rasulullah nggak pernah sebelumnya mengajarkan seperti itu. Nah, apa ini apa bid'ah itu ya. Nah, ini namanya bid'ah baru tapi baik. Ini saja mungkin yang ya kalau diterangkan secara mendetail jelas ya kurang sejam masih belum selesai ya. Nah, tapi ini kita memang kesepakatan awal bahwasanya setiap malam itu minimal minimal satu hadis ya. Untuk minimal apa maksimal di satu hadis ya. Walaupun kemarin waktu di musola karena hadisnya panjang itu diambil apa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu ala sayyidatina rasulillahi ajma'in. ولقد انشرت للعبد من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجانا الله قد أثنى عليه فما ينسى القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا للسرائر قد علم بإنصافة ربنا وحدانا ولم تزدنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا اصل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في رجضها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أهلنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا ورد به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا ود بالهبوك وطالبا وصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا هانا بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهفك سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا هنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واسد همنا عند الممات واصلها عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب